Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam namo buddhaya. Salam sehat, kaya luar biasa, ketemu lagi di channel YouTube Brinaya DSG. Hari ini saya seorang petani paneri dari Singaraja, Bali. Tentu juga bagaimana saya sebagai warga Bali peduli atas seni budaya Bali. Karena pertanian di Bali juga membuat Bali ini terkenal, dan kita tahu bersama bahwa Bali ini lebih dikenal daripada negara Indonesia. Nah, para sahabat dimanapun Anda berada, saya sebagai warga Bali tertarik untuk membuat konten video hari ini karena dari keistimewaan kami, Pulau Bali, tapi kami belum mendapatkan daerah istimewa seperti daerah-daerah lain di Indonesia seperti Aceh dan juga Yogyakarta. Nah, para sahabat, kami juga di negara yang tercinta ini adalah merupakan masyarakat berkepercayaan minoritas di negara yang mayoritas masyarakatnya berumat muslim. Nah, tentu kami di Bali adalah masyarakat yang berkepercayaan mayoritas Hindu, para sahabat. Nah, tetapi terkait dari beberapa hal yang terjadi di Pulau Bali ini, tentu terketuk hati saya, di mana saya sebagai orang Bali tentu merasa kurang mendapatkan sebuah keadilan di negara NKRI ini, para sahabat. Kenapa saya katakan demikian, para sahabat? Mungkin dunia tahu, seluruh masyarakat Indonesia dan para pemimpin yang ada di negara ini, penghasilan terbesar dari pariwisata di negara ini adalah Pulau Bali, para sahabat. Nah, oleh karena itulah kami, walaupun sebagai petani, berhak menuntut kepada pemerintah pusat untuk bagaimana kami juga dikasih sebagai daerah istimewa, yaitu istimewa di bidang pariwisata. Karena masih mempotarkan seni budaya Bali yang identik dengan budaya Nusantara yang terkenal dengan Majapahitnya, para sahabat. Adat budaya yang bercampur berkolaborasi dengan sebuah kepercayaan yaitu agama Hindu itu masih sangat luar biasa di Bali. Nah, tapi belakangan ini saya sendiri melihat, baik itu saya cari referensinya dari media sosial dan lain sebagainya, bahwa akan mulai pudarnya budaya adat Bali, sehingga kami merasa khawatir ketika menjadi warga Bali yang sudah terkenal di bagian pariwisata, adat dan budayanya akan luntur. Kenapa demikian? Karena sudah ada beberapa kasus ketika kami masyarakat Bali mempunyai sebuah perjuangan misalnya untuk mempertahankan adat dan budaya, untuk bagaimana masih bisa kita tontonkan di internasional, itu kami mendapatkan hambatan ketika salah satu putra Bali yang menjadi DPD RI yaitu Aweda Karna itu mendapatkan sebuah hukuman pemecatan dari Badan Kehormatan DPD RI, para sahabat. Nah, terlepas dari banyak kekurangan atau kesalahan dari AWK, tentu kita bisa dapat titik temu, dan mungkin kita sesuai dengan pemikiran saya, beliau ini bagaimana mempertahankan adat budaya Bali itu kelihatan di luar Bali. Nah, ketika ada hal-hal seperti ini, terlepas dari banyak kekurangan dari AWK, ternyata terselip bahwa bagaimana adat dan budaya Bali itu harus terus ditonjolkan di Pulau Bali. Nah, ketika kami masyarakat Bali dan beberapa mungkin pemimpin Bali yang peduli atas adat budaya Bali ini akan terus mendapatkan ganjalan-ganjalan seperti yang didapatkan oleh HWK, terlepas daripada kita dalam bingkai negara NKRI, tentu saya pastikan tidak akan lama lagi adat budaya Bali yang begitu terkenal sehingga bisa mendapatkan pendapatan negara yang luar biasa dari pariwisata. Dan kita rasakan di Bali belum ada keseimbangan dari hasil pariwisata itu. Kami sebagai masyarakat Bali hanya dijadikan objek. Adat budaya Bali itu dipertahankan oleh beberapa masyarakat Bali. Tentu yang notabene sebenarnya adalah cenderung ekonomi menengah ke bawah. Termasuk salah satunya adalah petani. Kita tahu bahwa UNESCO memberikan bahwa sistem perairan di Bali itu dicontoh yang namanya irigasi subak, teman-teman. Nah, saya terpanggil hari ini ketika melihat beberapa kejadian kemarin, AWK dipecat dan lain sebagainya. Memang
mungkin dilihat dari beberapa referensi atau kegiatan-kegiatan beliau sebelumnya juga ada yang namanya kesalahan baik dari segi ucapan, etik dan lain sebagainya sesuai dengan undang-undang yang aturan yang dibuat oleh Badan Kehormatan DPD RI itu sendiri. Kami tidak tahu menahu masalah itu para sahabat dimanapun, tapi kami minta berikanlah kami Bali sebagai daerah istimewa. Karena keistimewaan Bali itu sudah mampu mendapatkan sebuah pendapatan negara yang sangat luar biasa. Tapi jangan korbankan kami sebagai masyarakat Bali yang masih mempertahankan budaya adat Bali. Baik dari segi pertanian, kita juga ada yang namanya tumpok pengarah. Kita sebelum 25 Hari Raya Galungan kita lakukan persembahan untuk bagaimana menjaga keseimbangan alam antara manusia dan lingkungannya termasuk tumbuhan. Begitu juga hal-hal yang lain yang tentu akan menjadi daya tarik tamu internasional untuk mengunjungi keunikan dari Bali. Nah, ketika nanti ada salah satu kepercayaan yang terikat langsung kepada adat dan budaya ataupun busana yang dipakai, semakin masuk dari luar dan menduduki hal-hal yang sifatnya publik di Bali ini, dan akan lebih menggunakan seragam misalnya di luar daripada adat dan budaya Bali. Saya khawatir sebagai rakyat Bali bahwa adat dan budaya Bali tidak akan ditinggalkan, dan juga apa yang orang lain luar Bali, khusus dari tamu internasional, itu akan tidak mengenal adat budaya Bali yang memang sudah dijaga dari zaman nenek moyang kami yang ada di Bali. Maka siapapun yang akan menjadi perwakilan daerah Bali, termasuk dari DPR RI dan juga DPR RI, mari perjuangkan biar Bali dijadikan daerah istimewa. Tentu keistimewaan itu dapat dari keistimewaan dari bagaimana masyarakat Bali menjaga adat budaya Bali sehingga mendapatkan sebuah income pendapatan negara, untuk bagaimana juga kita bisa mendapatkan sebuah kesejahteraan masyarakat Bali itu sendiri harus diperhatikan. Kami merasakan banyak masih saudara-saudara Bali yang miskin di Bali, tapi setelah saya merenung hanya menjadi objek kebanggaan Indonesia. Bali dijadikan pulau pariwisata, destinasi wisata yang terkenal di dunia, tapi masyarakatnya beberapa juga masih belum menikmati atas apa yang menjadi pendapatan daerahnya itu sendiri. Saya Wayan Rinaya, DSW, seorang petani paneli dari Singaraja Bali, terus juga sebagai masyarakat Indonesia harus terus belajar bagaimana untuk mempertahankan adat dan budaya Bali itu sehingga Indonesia masih bisa menjadi kunjungan wisata dunia karena ada Bali. Nah, tentu kami juga tidak begitu harus berlebihan bahwa kami di Bali yang paling baik untuk adat budaya kami. Banyak juga saudara-saudara yang di luar dari Bali juga bagus, tapi inilah kami jangan hanya dijadikan campi perah bagikan di seni budaya Bali ini di bidang pariwisata.